Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Monolog. Tema yang saya pilih kali ini adalah skenario di balik bom Makassar. Bravos, your digital radio station. Episode kali ini saya mulai dengan sebuah poster karya Profesor Dr. Muhammad Jirsin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam poster tersebut, beliau mengungkapkan, bila negeri sedang dalam kegentingan tertentu, ada bom meledak. Hampir selalu begitu. Perlu ditambah juga bahwa setiap kali ada terorisme atau kekerasan politik seperti ini, terjadi provokasi oleh para pendukung kekuasaan. Saya bacakan juga apa yang mereka tulis di internet. Denny Siregar mengatakan, kadut kelakuannya ada-ada saja. Pengen maki rasanya. Kemudian ada Ade Armando yang bergelar doktor dan merupakan dosen di Universitas Indonesia. Bom meledak sebelum pelakunya masuk ke gereja. Masih tidak percaya ada Islam radikal? Eko Kuntadi. Di Makassar kita jadi tahu bagaimana dampak dari orang yang petakilan di pengadilan sambil berteriak, saya dizolimi. Tujuan bikin drama di ruang sidang emang begitu, memprovokasi gerombolan nirakal beraksi. Jangan pernah memberi angin pada mereka. Pertanyaan saya kepada rombongan ini, yang secara politik jelas satu grup, kok bisa langsung tahu apakah mereka punya indera keenam? Jelas tidak. Karena dari perilaku mereka, statement-statement yang dibikin jelas mereka sangat jauh dari tipe orang yang memiliki indera keenam. Jadi kemungkinan kedua, mereka sudah tahu sebelum serangan terjadi. Nah, kalau memang ya, bisa jadi mereka kaki tangan membuat skenario pengeboman. Atau sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bergerak sesuai perintah atau instruksi. Bahkan kemungkinan atau bisa jadi statement-statement yang mereka unggah di internet itu sesungguhnya dibuat oleh orang lain. Hanya nama mereka saja yang terpampang di situ sesuai dengan pekerjaan mereka. Kemudian kita juga lihat polisi juga bergerak sangat cepat kali ini. Dan juga bukan kali ini ketika ada hal-hal yang atau tindakan-tindakan kekerasan yang terkait terorisme, polisi bergerak sangat cepat. Sehingga dalam kasus bom Makassar ini hanya membutuhkan beberapa jam saja untuk mengambil kesimpulan sebagaimana diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dia mengatakan pelaku merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansarut Daulah yang pernah melakukan pengeboman di Jolo, Filipina. Luar biasa, cepat sekali dibandingkan penanganan kasus penghinaan agama misalnya oleh Abu Janda atau Denny Siregar. Di saat yang sama, sebagaimana kita saksikan bersama, terjadi silang pendapat yang sangat tajam antara Menteri Agama versus Ketua Umum Muhammadiyah. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas langsung mengaitkan bom tersebut dengan agama. Jangan pernah takut, karena ketakutan itu tujuan mereka untuk mudah mengobrak-abrik tertib sosial. Kita kutuk dan lawan pelaku biadab yang menggunakan agama sebagai pembenar. Jelas sekali statement Menteri Agama kita. Lalu bandingkan dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Meski terjadi di depan rumah ibadah, jangan serta-merta mengaitkan tindakan bom tersebut sebagai terhubung dengan agama dan golongan umat beragama tertentu. Boleh jadi tindakan bom bunuh diri tersebut merupakan bentuk adu domba, memancing di air keruh, dan wujud dari perbuatan teror yang tidak bertemali dengan agama. Dari sini jelas sekali bahwa Haidar Nasir melihat bom tersebut lebih terkait dengan masalah politik, bukan agama. Sementara Menteri Agama langsung mengkaitkan ini dengan agama tertentu. Meskipun beliau tidak menyebutkan agama apa. Sementara itu, publik di luar kekuasaan memiliki opini tersendiri yang tentu saja sangat berbeda dengan mereka yang berada di dalam kekuasaan.
apalagi yang kebal hukum. Misalnya Raden Bahjon, seorang pemirsa Bravos, mengatakan, bila ada yang minta tolong membawakan barang atau tas, jangan mau. Karena barang itu bisa diledakkan oleh yang minta tolong dengan menekan tombol remote control. Sementara dari Twitter, @ekoboy2 menyatakan, dari dulu OPM nggak pernah disebut apa agamanya. PKI apa agamanya. Nasi agamanya apa. Company agamanya apa. Tiap teroris beraksi, entah ada korban atau tidak, yang disalahkan Islam. Saya rasa itu tujuannya. Please, jangan ikut goblok kayak Abu Janda. Sementara itu, @ginabunga1979 mengatakan, kalau ngebom bunuh diri di gereja dianggap teroris. Kalau menusuk ustadz atau melempar bom molotov ke musola atau masjid dianggap orang gila. Saya percaya semua agama tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan atau terorisme. Tidak ada salahnya kalau kita melihat kembali apa yang terjadi sebelum bom meledak di Makassar. 1. Kepolisian menyatakan tidak ada indikasi kejahatan terkait rekening FPI. Di sisi lain, PPATK yang melakukan pemblokiran rekening menyatakan bahwa pemblokiran yang telah dilakukan oleh PPATK sesungguhnya wewenangnya telah diserahkan kepada pihak kepolisian. 2. Tewasnya seorang anggota kepolisian dalam sebuah kecelakaan tunggal yang sempat diumumkan bahwa almarhum adalah salah satu yang dilaporkan terlibat dalam penembakan 6 pemuda di kilometer 50. Pengumuman atau pernyataan ini dibantah oleh hasil investigasi Koran Tempo yang mengatakan bahwa almarhum tidak ada hubungannya dengan kasus pembantaian 6 pemuda di kilometer 50. Lalu ada lagi pembajakan Partai Demokrat oleh Muldoko CS yang menuai kecaman sangat luas dari masyarakat. Saya kira kalau ini terus dibiarkan, pada akhirnya seluruh kekuasaan akan mengalami kerusakan citra yang cukup serius. Masyarakat sekarang ini juga sedang menyaksikan bagaimana pengadilan HRS menuai banyak kritik oleh pakar hukum dan praktisi hukum. Dan mereka menganggap ini sebagai sebuah peradilan sesat karena melarang terdakwa berada di ruang sidang. Alasan prokes yang dipakai oleh hakim sulit diterima. Karena banyak hal atau banyak pelanggaran prokes yang didiamkan begitu saja. Termasuk di dalam ruang sidang itu sendiri. Kemudian ada lagi peristiwa bom palsu di depan rumah eksekutif kami, Ahmad Yani, beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kejadian-kejadian yang menarik ini cukup sebagai bahan, saya kira, atau setidaknya bisa dilihat sebagai bahan yang terkait dengan berbagai macam peristiwa politik lainnya, termasuk bom Makassar. Karena bisa saja sebenarnya ada sebuah skenario besar yang mengaitkan semua hal ini. Dan tujuannya satu, yaitu kekuasaan. Sementara itu kita juga melihat adanya kecurigaan publik mengenai kemungkinan untuk memanfaatkan bom Makassar ini sebagai alat legitimasi keterlibatan militer lebih jauh di ranah sipil, mempertajam hukum ke bawah dan ke seberang, atau ke lawan politik, atau ke oposisi. Kemudian perpanjangan masa jabatan presiden. Makin ramai dibincangkan akhir-akhir ini. Dan salah satu alasan dari pendukung perpanjangan masa jabatan presiden ini adalah agar Indonesia tidak jatuh ke tangan kaum radikal. Nah, kesimpulan dari semua ini, apapun skenario di balik serangan bom Makassar, masyarakat jangan terpancing untuk saling benci, apalagi saling benci berdasarkan agama. Karena tidak ada agama yang mengajarkan agar masyarakat saling benci. Lebih baik menanggapi ini dengan kepala dingin. Jangan pedulikan provokasi-provokasi yang membuat situasi makin tegang. Karena memang itulah yang mereka inginkan. Dan semua warga masyarakat sebaiknya menyadari bahwa politik akan makin keras seiring dengan makin dekatnya dengan pemilu 2024. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, inilah monolog saya kali ini dan kita masih akan berjumpa dalam episode berikutnya. Bravos. Bravos, your digital radio station.